Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai materi struktur data yaitu circular key. Bagaimana tentang pembahasan circular key tersebut? Langsung saja kita mulai dari teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otni Rostari dari kelompok 1 struktur data dengan nomor stambuk F551-2031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi dari circular queue. Yang pertama, circular queue biasanya digunakan pada queue yang menggunakan array sebagai penyimpanan elemen queue-nya. Poin kedua, circular queue digunakan untuk menambal kelemahan atau kekurangan dari queue biasa yang diimplementasikan dengan array. Nah, dengan adanya circular queue ini, queue yang biasa bisa jadi lebih optimal. Berikutnya poin yang ketiga, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kelemahan dari queue biasa yang akan ditambal oleh circular queue ini. Jadi kelemahan dari queue biasa yang akan ditambal oleh circular queue ini adalah ketika adanya pengambilan data atau dequeue. Sebagai contoh, ada sebuah queue yang mempunyai sebanyak 100 elemen data. Nah, ketika dilakukan dequeue, yaitu dengan mengambil data yang berada pada posisi pertama, 99 data berikutnya pasti akan bergeser. Hal ini dapat kita ilustrasikan sebagai 100 orang yang sedang antri berdiri. Ketika orang pertama dipanggil, 99 orang di belakangnya pasti akan bergeser maju. Selanjutnya, ketika orang berikutnya dipanggil, maka 98 orang di belakangnya akan bergerak maju lagi. Nah, pergeseran ini tentunya membutuhkan waktu. Begitupun dengan data yang tadi. Tentunya pergeseran data itu membutuhkan beban dan waktu komputasi. Pergeseran inilah yang akan coba dihilangkan dengan circular queue. Nah, jika kembali ke ilustrasi tadi, kita bisa mengatasinya dengan mengganti antrian yang sebelumnya sambil berdiri dengan antrian duduk. Jadi, ketika antrian yang pertama dipanggil, antrian yang di belakangnya tidak perlu bergeser lagi, hanya tinggal menunggu namanya dipanggil. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Syam dengan nomor stambuk F55120-035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ilustrasi circular queue. Baik, yang pertama di sini adalah kondisi awal yang dimana front masih 0, rear masih 0, dan queue masih kosong. Kemudian ada queue. Di sini duanya masuk ke data ke 1, maka frontnya dan rear jadi 1. Selanjutnya NQ yang ketiga, front sama dengan 1. Di sini hanya rear yang bertambah, jadi rear sama dengan 3. Berikutnya ada DQ. Di sini elemen frontnya diambil, kemudian front ditambah 1, jadi frontnya sama dengan 2 dan rear sama dengan 3. Di sini data tidak mengalami pergeseran, hanya nilai front yang berpindah. Kemudian ada NQ lagi 10 dan 12, maka dia akan rear di tempat 4 dan 5. Jadi rear sama dengan 5 dan front sama dengan 2. Selanjutnya ada tambahan NQ lagi. Di sini walaupun rear sudah maksimum, tapi NQ masih bisa karena masih ada slot kosong di depan. Karena rear sudah max, maka rear pindah ke 1 dan elemen baru disimpan di rear yang baru. Dan kalau terjadi NQ lagi, ini sudah tidak bisa karena sudah penuh. Kesimpulan, jadi maksud dari circular queue adalah melakukan looping atau perputaran pada antrian, yang dimana ketika elemen pada antrian depan dikeluarkan, elemen yang lainnya tidak melakukan pergeseran, melainkan indeks pada antrian depan bertambah ke indeks selanjutnya. Dan jika terjadi penambahan elemen pada antrian, elemen bisa mengisi indeks yang kosong sebelumnya, dan antrian belakang akan berubah ke indeks yang kosong tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Christopher Jabas Pangguna, stambuk F55120-017. Dan kali ini saya akan membahas mengenai
kode program dari circular key, yaitu ya langsung saja kita ke programnya. Ya, seperti biasa, yang pertama adalah kita memasukkan atau menginclude library-nya, dan selanjutnya adalah memasukkan define max, memasukkan max-nya yaitu 5 agar tidak melebihi 5 max dari antrian yang kita akan buat. Lanjutnya adalah using namespace std, dan selanjutnya ada deklarasi tipe data. Di sini kita menggunakan tipe data struct yang di dalamnya terdapat integer ckey, itu nama arraynya, ckey max, yang artinya arraynya maksimalnya sama dengan 5 yang sudah ditetapkan. Lalu ada integer front sama dengan -1, dan integer rear sama dengan -1. Dan nama struct-nya adalah key, dan key bisa disingkat menjadi key kecil agar lebih mudah dalam menuliskannya. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan apa antrian full atau tidak, atau check full. Di sini kami menggunakan integer check full. Dalam circular array, kondisi antrian full itu ada 2, yaitu pertama jika key front sama dengan key rear plus 1, karena dalam circular array ketika front dihilangkan akan berpindah, dan ketika melakukan penambahan atau n key, maka rear akan mengisi indeks yang kosong. Jadi itulah yang membuat kondisi key sama dengan key rear plus 1, key front sama dengan key rear plus 1, atau kondisi yang seperti biasanya ya adalah key front sama dengan 0 dan key rear sama dengan max -1, berada pada indeks 0 dan indeks 4 untuk key rear dan key front. Sedangkan untuk key yang sebelumnya itu ketika key rear berada pada indeks 0, jadi jika dia dipluskan 1 sama dengan key front yang berada pada indeks 1 ketika sudah dihapus sebelumnya. Jadi itu termasuk maksimal juga. Dan selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah antrian kosong atau tidak, atau check empty. Di sini kita akan menggunakan data integer, dan selanjutnya adalah melakukan pengecekan antrian kosong atau tidak, atau check empty. Di sini kita menggunakan tipe data integer check empty, dan syaratnya adalah if key front sama dengan -1, dan return 1 atau return 0. Return 1 adalah itu empty, dan return 0 dia akan keluar dari check empty dan mungkin ke fungsi selanjutnya atau seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari circular key, yaitu fungsi enKey, dKey, tampil, dan clear. Dan yang pertama akan saya bahas adalah fungsi enKey, yaitu melakukan penambahan elemen ke dalam antrian. Di sini kita menggunakan void enKey dan menambahkan tipe data baru yaitu inValue. Dan untuk melakukan enKey, yaitu pertama kita melakukan if check full, atau mengecek apakah jika antrian penuh, dan jika antrian penuh akan muncul pesan yaitu antrian telah penuh. Dan selanjutnya adalah jika antrian tidak penuh, fungsi yang di bawah akan dijalankan, yaitu if key front sama dengan -1, key front sama dengan 0. Jadi jika key frontnya, jika antrian tidak full, key front akan menjadi 0, berada pada indeks 0, dan akan ditambahkan sebuah nilai ke dalamnya, yaitu tapi melalui antrian belakang, queue belakang, yaitu key rear sama dengan key rear tambah 1 per max. Kenapa per max? Agar tidak melebihi dari batas maksimal antrian. Dan kita masukkan nilainya menggunakan value dan menggunakan
yang dimasukkan ke dalam key CKey, atau CKey adalah nama arraynya dan dalam carrier, dan akan dimunculkan pesan bahwa value atau nilai yang kita masukkan sudah dimasukkan ke dalam antrian. Yang selanjutnya adalah menghapus elemen dari antrian atau dekey, dan kita menggunakan integer dekey dan menambah sebuah tipe data baru yaitu integer variable. Dan hampir seperti enqueue, kita juga akan mengecek, tapi kali ini kita akan mengecek bahwa apakah antrian itu kosong, if check empty. Jadi apakah antrian itu kosong, karena jika antrian kosong, dekey tidak akan bisa berlaku dan akan muncul pesan antrian kosong dan return 1, yaitu untuk kembali keluar dari fungsi dekey ini. Tapi jika antrian tidak kosong, maka hal ini akan dijalankan, yaitu variabel sama dengan key CKey key front, if key front sama dengan carrier, key front sama dengan carrier sama dengan 1. Ini untuk melakukan penghapusan pada antrian yang nilainya hanya 1 atau key front yang berada pada key front dan carrier. Dan jika nilainya lebih dari 1, maka fungsi yang di bawah yang akan dijalankan, yaitu key front sama dengan key front tambah 1 per max. Jadi key front akan bertambah dari misalnya 0 menjadi 1, dan yang indeks pada key front pada elemen yang berada pada indeks 0 tersebut akan hilang. Dan seperti sebelumnya, ditambahkan per max agar tidak melebihi batas maksimum, dan akan muncul ketika hal yang ketika nilai hanya tinggal 1, elemen yang ada pada antrian tinggal 1 ataupun lebih, ketika dilakukan dekey akan muncul pesan cout atau pesan dikeluarkan dari antrian, pesan variabel atau nilai yang kita ingin keluarkan itu telah dikeluarkan dari antrian. Tapi nilai yang akan keluar itu akan selalu nilai yang paling depan. Oke, selanjutnya menampilkan antrian. Di sini kita menggunakan void tampil dan menambahkan tipe data baru juga, yaitu inf sebagai inisialisasi dari key front, dan r sebagai inisialisasi dari carrier, agar lebih mempermudah dalam melakukan penulisannya. Dan seperti dekey dan enqueue juga melakukan pengecekan pertama jika key front sama dengan -1 atau is empty, maka akan muncul pesan antrian kosong, karena berarti tidak ada antrian di dalamnya. Tapi jika antrian tidak kosong, maka akan muncul pesan elemen dalam antrian, dan akan muncul pesan yang selanjutnya, yaitu jika f kurang dari sama dengan r, akan while loop f kurang dari sama dengan r, dan akan muncul pesan nilai yang frontnya kurang dari yang ketika indeks front kurang dari indeks rear atau depan kurang dari belakang. Jika front lebih dari r, maka fungsi yang di atas akan false, dan akan dijalankan fungsi yang di bawah, yaitu while loop f kurang dari sama dengan max minus 1. Max minus 1 adalah batas maksimumnya, yaitu batas indeks paling maksimum. Misalnya di sini adalah karena max minus 1 indeksnya adalah 4, dan akan muncul pesan dan sistem akan menampilkan pesan nilai yang kita sudah masukkan. Dan jika r atau rear lebih besar daripada front, fungsi yang di bawah akan dijalankan, yaitu r sama dengan 0 while loop f kurang dari sama dengan r, dan akan muncul nilai yang sudah dimasukkan. Selanjutnya yang berada di bawahnya adalah pesan untuk mengetahui di mana antrian
depan berada pada indeks mana dan elemennya apa, dan antrian belakang berada pada indeks mana dan elemen antriannya berapa. Nah, misalnya antrian depan pada indeks 1, elemennya 2, dan untuk lebih jelasnya mungkin akan dilihat di demonstrasi program agar ini berfungsi, agar kita mengetahui jika antrian belakang sudah berada pada indeks 1 atau atau kurang dari front gitu. Dan selanjutnya adalah mengosongkan antrian atau clear. Nah, dan seperti pada key biasa, clear menggunakan key front sama dengan key rear, atau key depan sama dengan key belakang sama dengan -1, dan akan muncul pesan data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengoperasian fungsi atau main fungsi. Fungsi main ini adalah fungsi yang akan mengoperasikan fungsi-fungsi yang kita buat sebelumnya ya, untuk circular array. Dan bagaimana fungsinya itu ada ini. Pertama, mendeklarasikan in main dan dan membuat tipe data baru untuk membantu in mainnya. Yang pertama adalah in ch dan in val atau value dan channel disingkat. Dan pertama kita membuat pesan menu untuk main fungsinya, biar kita dapat memilihnya di main fungsinya. Memilih fungsi agar kita dapat memilih fungsi yang kita mau lakukan. Selanjutnya adalah membuat sebuah switch case yang agar kita dapat memilih sesuai dengan yang ada di sini dengan cara membuat do dengan membuat menu, masukkan pilihan, terus ch baru menggunakan switch agar bisa memilih ch atau channel yang akan kita pilih. Lalu kita membuat case 1 bagaimana, yaitu pertama case 1 adalah untuk n key atau penambahan antrian. Kami di sini menaruh sebelum masuk ke n key-nya, yaitu is check full, agar ketika n key-nya sudah penuh, ketika antrian sudah penuh, kalau yang biasanya kita harus memasukkan dulu n key-nya, nilainya baru akan masuk pesan penuh. Tapi jika di sini untuk lebih mempermudah, selanjutnya adalah case 2, yaitu case untuk dekey. Sama seperti case 1, kami juga menaruh if check empty agar ketika kosong langsung muncul pesan kosong, dan dekey tidak dilakukan. Tapi jika antrian tidak kosong, yang akan dilakukanlah dekey dan akan muncul pesan angka yang kita keluarkan telah dikeluarkan. Selanjutnya adalah case 3, yaitu tampil, dan case 4 adalah untuk clear. Dan terakhir adalah case 5, yaitu case untuk keluar dari program atau case exit. Dan jika karena di sini ada 5 case, dan jika kita mengisi lebih dari 5 atau angka yang lain, akan muncul pesan default, yaitu pilihan tidak ada, dan akan kembali ke masukkan pilihan. Dan mungkin itu saja dari in main-nya, dan langsung saja bagaimana kalau programnya langsung dijalankan. Dan ini dia tampilan programnya, bagaimana programnya dijalankan. Pertama, langsung saja bagaimana kita menunjukkan n key. Pertama masukkan pilihan 1, lalu
masukkan data berapapun, misalnya 1, akan muncul 1 telah dimasukkan ke dalam antrian. Dan jika kita melakukan 3, akan muncul elemen dalam antrian. Itu adalah 1, dan antrian depan pada indeks 0, elemen antrian depan adalah 1, antrian belakang berada pada indeks 0 juga, dan elemennya juga 1. Dan jika kita masukkannya lagi, dan kita masukkan misalnya 2, dan kita lihat lagi, dan ada 2 di sini sudah, dan elemen indeks antrian belakang berpindah menjadi 1. Dan coba kita masukkan semuanya sampai full. 1, 2. Nah, dan ini sudah 5, dan jika kita memasukkannya lagi akan muncul antrian penuh. Jadi sudah tidak bisa memasukkannya lagi. Dan jika kita menekan ini 3 menampilkannya, akan muncul antrian depan berada pada indeks 0, elemennya 1, antrian belakang berada pada indeks 4, yaitu indeks paling terakhir. Dan jika kita melakukan deki, 1 telah dikeluarkan dari antrian. Dan jika kita menampilkannya, kita bisa melihat di sini 1 telah menghilang dari antrian. Dan antrian depan berpindah indeksnya menjadi 1. Dan antrian belakang tetap, elemennya antrian depan adalah 2 dan elemen antrian belakang adalah 5. Dan jika kita melakukan deki lagi, 2 akan dikeluarkan dan 2 akan hilang dari antrian. Dan antrian depan berada pada indeks 2 dan antrian belakang tetap berada pada indeks 4. Dan selanjutnya, jika kita menambahkan lagi, misalnya menambahkan 6, dan jika kita memasukkan 6 dan menampilkannya, di sini akan terlihat 6 telah masuk ke dalam antrian, dan antrian depan tetap berada pada indeks 2, tetapi antrian belakang berada pada indeks 0. Jadi antrian belakang yang sebelumnya berada pada indeks 4 di maksimal, karena masih ada yang kosong, diisilah maka antrian belakang mengisi pada indeks 0 yang kosong. Jadi kita memasukkan pilihan lagi, menambahnya menjadi 7, dan bisa dilihat salah, kenapa begitu, 8, maaf. Dan bisa dilihat dan bisa dilihat bahwa antrian depan berada pada indeks 3, berpindah lagi karena tadi 3 sempat dikeluarkan karena salah tekan. Dan antrian belakang berada pada indeks 1, yaitu 7 yang berada pada indeks 1. Dan coba kita masukkan pilihan lagi 8, dan bisa kita lihat antrian depan berpindah indeksnya ke 3, tetap berada pada indeks 3, dan antrian belakang yang berpindah indeksnya ke 2. Dan jika kita ingin memasukkannya lagi, itu antrian penuh, karena kolom-kolom pada antrian telah terisi penuh sesuai dengan syarat yang jika front sama dengan rear plus 1. Dan jika kita menghapusnya dengan clear, data berhasil dihapus. Jika kita ingin melakukan deki, sudah tertulis bahwa antrian kosong. Dan ya, mungkin itu saja demonstrasi program dari yang kami telah buat. Terima kasih. Ya, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah sekali lagi, dan mungkin itu saja. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.